tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu. Yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, biaya cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan biaya cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi AMDAL dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat. Cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari
gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas dikira nggak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Nggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai senior, saya sebagai alumni, saya nggak ragu-ragu. Jangan mencemarkan TNI dan Polri, saudara-saudara sekalian. TNI dan Polri adalah tentara dan polisi milik rakyat, harus berjuang untuk rakyat. Rakyat kita sudah tidak bodoh lagi. Rakyat kita sudah punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya.